Jadi antara yang kegemukan dan kelebihan berat badan, resikonya menderita peningkatan asam urat itu meningkat. Nah, maka kita harus melakukan aktivitas fisik supaya berat badannya turun. Tetapi Hai sahabat Sonora, kembali lagi di video terbaru dari Kamu Sehat barengan sama Fidel dan Dr. Santi dari Medical Center Kompas Gramedia. Hai lagi dok. Hai Fidel, halo sahabat Sonora, jumpa lagi dengan Diksan dan Doksan. Wow, tetap harus disebut ya. Di video kali ini, Diksan dan Doksan akan membahas mengenai asam urat. Iya. Ini benar nggak sih dok kalau asam urat itu biasanya penyakit orang-orang yang sudah lanjut usia aja atau sebenarnya anak muda juga bisa kena? Sebenarnya bisa menyerang Siapa aja? tapi laki-laki memang lebih rentan. Bapak produser. Bapak-bapak. Dan kalau perempuan biasanya sesudah menopause dia resikonya akan meningkat. Tapi kalau misalnya Fidel dan aku, sama kok, kita satu generasi. Iya, satu generasi, beda-beda dikit kok. Tipis. Jadi yang laki-laki, kaum laki-laki atau kaum wanita yang sudah menopause harap memperhatikan pola-pola hidupnya supaya nggak asam uratnya naik-naik ke puncak gunung. Oke, berarti itu ya buat laki-laki dan juga perempuan yang sudah menopause gitu ya, atau menuju, hati-hati diperhatikan ya kan dok. Penyebabnya apa aja nih dok? Sebenarnya penyebabnya itu gampang banget sih. Apa tuh? Asam urat yang masuk kebanyakan, yang dikeluarin dari tubuh kedikitan, atau kombinasinya. Maksudnya gini, asam urat itu sebetulnya yang dibilang oleh orang awam asam urat itu sebetulnya hasil metabolisme dari makanan yang kita makan atau dari sel-sel tubuh yang mengalami kerusakan. Nah, kalau misalnya kita makannya banyak zat-zat yang hasil akhirnya itu asam urat, itu tentunya asam urat kita akan meningkat. Atau di dalam tubuh kita banyak sel-sel yang rusak, asam uratnya juga akan meningkat. Sel-sel yang rusak bisa terjadi pada misalnya kanker, atau misalnya kita habis kena trauma, misalnya habis jatuh atau habis operasi, misalnya itu kan sel-sel tubuhnya banyak yang rusak, itu asam uratnya akan meningkat. Atau misalnya proses pengeluaran si asam urat dari tubuh ini terhambat. Proses pengeluaran asam urat dari dalam tubuh melalui 2 jalan. Yang pertama itu adalah melalui buang air besar, sebagian kecil sekitar 30%, dan 70%-nya itu melalui buang air kecil, melalui urin. Nah, pada orang-orang tertentu itu proses pengeluarannya terganggu, bisa karena penyakit atau karena dia kurang minum. Kalau kurang minum tentu pipisnya kurang. Kalau pipisnya kurang, bagaimana si asam uratnya ini bisa terbuang melalui pipis? Logis kan? Betul. Jadi bisa terjadi masuknya banyak atau keluarnya terlalu sedikit, atau kombinasi dari keduanya. Dan hal ini bisa disebabkan oleh perubahan gaya hidup yang tidak tepat, atau memang gennya yang dari sananya ada. Jadi dia makan kayak apapun, sudah hemat banget, nggak ada makanan yang tinggi asam urat, tetap aja asam uratnya tinggi karena memang tubuhnya tidak bisa memetabolisme dengan baik. Oke. Tadi sebenarnya dokter Santi udah nyebut tuh makanan tinggi asam urat. Iya. Apa aja nih dok? Itu kalau kata pasien saya, dokter kejem bener sih. Karena pasti yang enak-enak nih udah kebayang nih apa aja dok. Itu daging, terutama daging yang warnanya merah. Seafood, terutama seafood yang baru 2 saya udah ketawa. Kayak makan yang putih-putih aja, puasa muti apa gimana nih? Memang dokter Santi kejam ya. Iya, emang deh. Seafood terutama yang kulitnya keras. Kerang, kepiting, udang, udang versi mahal apa? Lobster. Kok ada suara laki-laki tadi tiba-tiba? Gak apa-apa, penggembira. Ikut pak, penonton bayaran. Gak apa-apa. Yuk gitu lanjut. Jeroan itu organ-organ dalam gitu ya, kayak paru, usus, otak tuh sangat tinggi loh. Paru, usus, otak, pokoknya semua bagian dalam, hati, ampla, bagian dalam dari itu jeroan tinggi asam urat. Terus kaldu itu kuah-kuah soto, kuah sop, kuah baso. Iya. Ya, sedih banget. Kan bukan berarti nggak boleh makan. Cuman dijaga. Jangan banyak-banyak. Dan
kita menyadari bahwa makanan yang kita makan ini tinggi asam urat sehingga nanti ada titik-titiknya di belakang nanti ya, kita tipsnya lihat di belakang ya. Terus tadi kaldu sama ekstrak daging, jadi kayak misalnya abon itu tinggi. Oh gitu. Berarti sebenarnya kalau yang tadi, maaf ya dok, kayak kaldu, ekstrak daging, pusatnya tuh ada di si daging merah itu ya? Iya. Kalau misalnya kaldunya kaldu ayam, berarti itu lebih rendah gitu asam uratnya. Sedikit. Kaldu apa dong? Kaldu jamur masih ada. Oke. Ya, terus alkohol, semua jenis alkohol. Okay. Bukan yang untuk cuci tangan ya. Bukan hand sanitizer, tolong. Jadi bir terutama itu sangat tinggi kandungan asam uratnya. Dan jangan lupa ragi-ragian. Jadi gitu. tape, peyem gitu ya. Semua barang yang diragi, tapi bukan berarti jangan makan ya, karena barang-barang yang diragi itu mengandung banyak probiotik. Dan itu sehat gitu. Jadi makanlah dalam porsi yang secukupnya, jangan berlebih-lebihan, dan sadari ketika memakan saya sedang memakan makanan yang tinggi asam urat sehingga nanti harus melakukan tindakan-tindakan di belakang ini nanti tipsnya setelah iklan ini ya. Setelah iklan ini gitu, supaya beneran ditaruh iklan. Supaya asam uratnya menjadi terkendali gitu. Terus jangan lupa satu hal lagi yang sering sekali orang tidak menyadari bahwa ini kaitannya dengan asam urat. Apa tuh? Added sugar. Gula tambahan. Bukan cuma diabetes berarti ya? Iya, karena si gula tambahan ini menyebabkan asam uratnya jadi meningkat. Jadi hati-hati buat yang suka yang manis-manis, bukan berarti suka ngeteh di samping Fidel. Jokesnya muncul lagi. 381. Iya, nggak apa-apa ya sahabat sonora. Kata sahabat sonora, nggak ada yang baru ya. Ganti host deh kalau nggak gitu. Biar namanya ganti gitu. Ya, terus makanan-makanan seperti itu tuh bikin asam uratnya naik, tapi nggak usah khawatir, ada trik-triknya. Tetap titik-titik di belakang disimpan dulu ya. Simpan dulu. Oke, berarti kalau dipikir-pikir ya dari yang dokter Santi tadi bilang, beneran kejam loh. Daging merah, seafood, kuah-kuahan, kaldu gitu kan, ekstrak daging, aduh sedih banget. Tapi ya nggak apa-apa dimakan. Asalkan tidak berlebihan ya dok. Dan menyadari bahwa yang dimakan ini makanan yang tinggi asam urat sehingga ada konsekuensinya. Nah, kalau tadi yang lebih baik Anda hindari sahabat sonora makanan-makanan tadi, kalau untuk pencegah atau mungkin yang sudah kena mau menurunkan asam urat, apa aja dok? Ada rekomendasinya nggak? Iya, sebetulnya makanan-makanan yang produk susu dan turunannya yang rendah lemak. Jadi susu rendah lemak atau susu tanpa lemak ya. Yogurt yang rendah lemak, terus buah-buahan dan sayur-sayuran, terutama buah-buahan dan sayur-sayuran yang tinggi vitamin C. Jadi kalau golongan jeruk-jerukan ya, mau lemon, mau jeruk nipis, jeruk bali, jeruk banyak lah ya, jeruk peres gitu, semua jenis jeruk, terus semua jenis berry, strawberry, blueberry, terus jambu ya nggak dok? Jambu boleh, pokoknya buah-buah, sayur-sayur terutama yang karena tinggi vitamin C biasanya asosiasinya asam ya. Betul. Jadi terutama yang asam itu tinggi vitamin C-nya, mempercepat pengeluaran asam urat dari tubuh. Tapi nggak usah takut kalau misalnya buahnya nggak terlalu asam, misalnya katakan melon gitu, pepaya, itu tetap ada vitamin C-nya. Jadi makan aja. Jadi makan buah dan sayur itu membantu mengeluarkan asam urat. Dan jangan lupa minum. Nah, karena ingat pengeluaran asam urat adalah melalui urin. Jadi kita harus minum yang banyak supaya dia cepat keluar. Karena kalau kita minum kan kita pipis. Kalau kita pipis, si pipis ini membawa si asam urat terbuang. Jadi minum harus cukup banyak. Makan buah dan sayur, makan produk susu dan turunannya yang rendah lemak. Terus vitamin C-nya jangan lupa. Oke, itu ya makanan yang harus dihindari, makanan yang harus dimakan oleh rekomendasi dari Dokter Santi. Yang lainnya nih dok, selain dari sisi makanan, ada lagi nggak yang harus sebetulnya diperhatikan? Ada rempah sih. Rempah seperti jahe, kunyit, sama bumbu dapur seledri, itu bisa membantu mengeluarkan asam urat. Terus mau diapain? Mau diseduh aja boleh, mau dibikin dicampur ke masakan boleh, mau kalau seledri digado apa namanya? Dimakan tanpa gitu apa. Boleh gitu ya. Jadi terserah sih, karena ini kan bentuknya makanan kita sehari-hari gitu ya, yang biasa umum dikonsumsi.
Karena jahe dibikin teh juga kan banyak. Kalau misalnya mau meningkatkan efeknya, mungkin jahe sama kunyitnya dicampur, dibikin minuman, tambahin lemon. Oke. Jadinya kan tambah vitamin C-nya, jadi tambah Lengkap. Baik. pengeluarannya jadi semakin cepat. Aktivitas fisik yang lain-lainnya dok, ada nggak dok? Nah, sebetulnya asam urat meningkat itu rentan terjadi pada orang-orang yang badannya besar. Jadi yang kegemukan dan yang kelebihan berat badan. Ya, jadi antara yang kegemukan dan kelebihan berat badan, resikonya menderita peningkatan asam urat itu meningkat. Nah, maka kita harus melakukan aktivitas fisik supaya berat badannya turun. Tetapi aktivitas fisik yang harus dilakukan adalah aktivitas fisik yang pertama sifatnya low impact. Jadi jangan yang lompat gitu ya. Sarannya apa? Berenang. Nggak bisa berenang, ngeles. Kirain dikasih opsi olahraga lain, ternyata disuruh ngeluarin biaya untuk ngeles. Oh iya, gitu kan sekarang pandemi ya, susah gitu. Susah. Ya udah jalan boleh, sepedaan boleh. Terus pilih yang intensitasnya ringan sampai sedang. Jangan yang intensitasnya tinggi. Mengapa? Karena olahraga yang intensitasnya tinggi membuat banyak kerusakan otot. Nah, kerusakan otot akan meningkatkan asam urat. Jadi bukannya memperbaiki, malah menambah. Jadi olahraga tuh yang ringan sampai sedang, yang low impact. Oke, berarti nggak usah di-push banget gitu ya, Iya. dipaksa. Yang penting Anda tetap aktif bergerak ya. Baiklah, itu tadi sahabat Sonora sudah lengkap tips dari Dokter Santi untuk Anda mencegah atau mungkin menurunkan kadar asam urat dalam tubuh Anda ya. Dokter Santi, terima kasih banyak. Sama-sama, jangan lupa sehat itu mudah, sehat itu murah. Jangan lupa ya, buat Anda yang mau mendengarkan versi podcast, ada di Google Podcast, Apple Podcast, dan juga Spotify. Doksan dan Diksan pamit. Bye. Dah.